Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah dan netizen dimanapun anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bahagia sekali rasanya dipertemukan kembali melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas 3 perwujudan iman dalam perilaku. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen tentu saja di channel ini untuk bisa mendapatkan info-info terbaru ataupun konten-konten terbaru dan membuat kami semangat untuk terus berkarya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu iman? Iman itu adalah suatu ungkapan yang harus dinyatakan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Oleh karenanya dalam sebuah sabda Nabi SAW kita dipandu bagaimana seorang yang beriman dalam berperilaku. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali menyertai Nabi, membersamainya, sehingga banyak sekali merekam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi orang yang awam, kalau berbicara hadis an Abi Hurairah, begitu. Bagaimana sabdanya? Simaklah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalimatnya menarik. Rasulullah menggandengkan iman kepada Allah dengan hari akhir dalam satu kalimat. Sehingga sikap kita tentang iman kepada hari akhir haruslah sama dengan seperti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Karena keduanya pun adalah gaib, tak satu pun orang yang mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tiada ada yang mengetahui waktunya kapan datang, hanya Allah. Sehingga keliru apabila ada orang yang kemudian berani mengatakan begini dan begitu, kapan terjadinya dan lain sebagainya, suatu hal yang keliru. Karena iman kepada hari akhir sama halnya iman kepada Allah yang Maha Gaib. Ia perlu diimani oleh hati sanubari dengan keimanan yang sebenarnya. Bagaimana sikap orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka berkatalah yang baik atau diam. Dengan kata lain, orang beriman mampu menjaga lisan. Jagalah lisan ini, karena banyak sekali lisan yang kemudian menggelincirkan orang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan yang lain, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Saudara-saudaraku yang beriman, marilah jaga lisan ini. Keluarkanlah hanya yang baik-baik saja dari lisan ini. Zikrullah. Keluarkanlah kalimat-kalimat thayyibah dari lisan ini, dan hindarkan serta jauhkan lisan ini dari mengucap kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati orang. Karena karakter orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lisannya hanya mengeluarkan yang baik, atau pilihan lainnya adalah liyasmut, diam. Maka tidak mengherankan apabila ada sebuah pepatah mengatakan silent is gold. Diam adalah emas. Karena terkadang dengan berbicara malah akan menjerumuskan. Ada ungkapan mulutmu harimau, maka jagalah lisan ini. Pesan yang kedua daripada Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Sebagai makhluk sosial, mustahil kita hidup sendirian, bukan?
Kita pasti hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Maka tetangga itulah yang harus kita hormati, kita muliakan, kita bantu kesulitannya. Karena suatu waktu kita pun membutuhkannya, maka dengan tetangga terdekatlah kita akan meminta pertolongan. Dengan saudara kita yang jauh, walaupun dia berkedudukan, walaupun dia berpangkat, walaupun dia berpengaruh, tapi jauh, akan sulit dimintai pertolongan manakala suatu hal darurat menimpa kita. Maka orang yang beriman adalah orang yang mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, maka hendaklah engkau muliakan tamu. Setiap kita pasti dikunjungi oleh orang lain, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Dan batas tamu itu sekurangnya 3 hari 3 malam, maka dia tamu yang harus dimuliakan, dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin di rumah kita siapkan kamarnya khusus, suguhannya pun yang tidak ada pun kita berusaha menjamunya dan lain sebagainya. Karena karakter dan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang mampu memuliakan tamu. Saudaraku yang beriman, jamaah Masjidul Falah dan netizen dimanapun Anda berada, marilah kita buktikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Ikrar kita, pernyataan kita dan dengan keimanan dibuktikan dengan 3 perkara kecil ini. Jaga lisan kita hanya mengucap yang baik, muliakan tetangga kita karena dialah, merekalah orang-orang yang bisa kita andalkan untuk menolong kita. Dan hormati atau muliakan tamu karena merekalah jalan berkah untuk rumah kita. Berbahagialah bila rumah kita seringkali didatangi oleh tamu. Saudaraku yang beriman, demikianlah kultum kita di kesempatan sore hari ini. Semoga ada hikmah serta manfaatnya. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Jangan lupa kita sudah berada di etapa terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara kita belum ada peningkatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir mohon undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and comment untuk konten-konten menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.